Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pemeriksaan akuntansi 2 dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Audit Siklus Penggajian dan Kepegawaian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ririn Mariska Hasibuan sebagai moderator sekaligus penyaji 1. Kemudian rekan saya Riwani Boru Nainggolan sebagai penyaji 2. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Audit siklus penggajian dan kepegawaian. Siklus penggajian dan kepegawaian meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai tanpa memperhatikan klarifikasi atau metode kompetensi. Kemudian siklus ini penting karena yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Kemudian yang kedua, beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur dan konstruksi, yang bahwa klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Kemudian yang ketiga ada penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud. Kemudian yang selanjutnya bagian B yaitu fungsi dalam siklus berhubungan dengan dokumen dan pencatatan dan pengendalian intern. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai atas jasa yang diberikan dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Kemudian selanjutnya ada dokumen dan catatan, yaitu yang pertama catatan pegawai. Catatan yang berisi data seperti tanggal bekerja, investigasi pegawai, tarif pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, penilaian pekerja, dan pemberhentian pegawai. Kemudian yang kedua ada formulir otorisasi pengurangan, yaitu formulir otorisasi pengurangan gaji mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, astek, pensiun, dan asuransi. Kemudian yang ketiga ada formulir otorisasi tarif, yaitu formulir yang mengotorisasikan tingkat atau tarif gaji. Kemudian yang keempat ada kartu absen, yaitu dokumen yang menunjukkan jam berapa seorang pegawai mulai bekerja dan jam berapa selesainya serta jumlah jam kerja setiap harinya. Kemudian yang kelima ada tiket waktu pekerjaan, yaitu dokumen yang menunjukkan pekerjaan khusus yang dilakukan pekerja pabrik untuk waktu tertentu. Kemudian yang keenam ada cek gaji, yaitu cek yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan. Kemudian yang ketujuh ada jurnal penggajian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. Kemudian yang kedelapan laporan ikhtisar penggajian, yaitu dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan penggajian untuk satu periode dalam berbagai bentuk. Kemudian yang terakhir yaitu surat pemberitahuan pajak, yaitu formulir yang dikirimkan ke kantor pelayanan pajak yang melaporkan jumlah pajak penghasilan pegawai yang telah dipotong selama setahun. Kemudian ada 4 fungsi yang diselesaikan melalui siklus penggajian dan kepegawaian, yaitu yang pertama kepegawaian dan penempatan pegawai, yang kedua pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji, yang ketiga yaitu pembayaran gaji, dan yang terakhir yaitu penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh penyaji kedua yaitu Riwani Boru Nainggolan. Kepada saudari saya persilahkan dengan sepenuh hormat.